Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia hari ini, hari Sabtu 21 Mei 2022, ketemu dengan saya Sam sebagai host podcast di acara Rumah Sakit Pelita Insani yang pertama yang langsung disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Tamu-tamu dari komunitas yang berperan aktif dalam dakwah. Mereka adalah Bikers Subuhan Banjarbaru. Di kesempatan kali ini hadir langsung para petinggi-petinggi Bikers Subuhan Banjarbaru yang ada di depan saya. Ada Bang Eko Setiono selaku Ketua Umum Bikers Subuhan Banjarbaru dan Haji Yoga Sugama selaku Penasehat Bikers Subuhan Banjarbaru. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita bahas, kita ulik, kita bedah, kita telusuri apa-apa saja sih yang ada di dalam Bikers Subuhan Banjarbaru tadi. Kita mulai dari Bang Eko dulu nih sebagai Ketua Umum. Siap. Bang, gimana nih Bang awal mulanya berdiri Bikers Subuhan Banjarbaru? Oke, baik, terima kasih waktunya. Jadi awal mulanya waktu itu teman-teman anak motor lah ya, anak motor gitu kan. Nah kebetulan yang menggawang ini salah satunya beliau gitu. Haji Yoga ini salah satu penggerak awal. Memang di Banjarbaru ini baru jalan kurang lebih jalan 3 tahun gitu kan. Baru 3 tahun nih Bang. Baru jalan 3 tahun. Tapi di Lampung sendiri sudah jalan 6 atau 7 tahun. Oh itu yang pertama. Berangkat dari anak-anak motor itu yang notabene anak motor itu kan senang riding. Siap. Hanya saja bedanya dengan Bikers Subuhan masih tetap senang riding, cuman tujuannya ke masjid. Oh, sama-sama konsepnya riding tapi sama-sama tujuan tapi ke masjid ya. Dan yang kedua, bedanya di waktunya. Kalau dulu kopdarnya mungkin sore, malam atau bahkan sampai tengah malam gitu. Nah, kalau kita sekarang kopdarnya itu subuh. Subuh kopdarnya. Subuh ketemunya di mana? Di masjid. Luar biasa. Nah, itulah. Masjid. Jadi lebih terarah sekarang. Lebih terarah. Gitu. Nah, ini kebetulan ada Haji Yoga. Nah, beliau ini salah satu orang yang menggerakkan di awal mulanya di Bikers Subuhan Banjarbaru. Nah, saya hanya ngikutin di belakangnya saja. Oh, jadi saya abang hanya penerusnya saja. Oh, jadi abang ngikutin di belakang nih ya? Iya. Ngikutin belakang Haji Yoga nih. Karena anak motor ini kan suka balapan gitu. Suka. Nah, saya ngiring di belakangnya karena enggak bisa nyalip gitu. Enggak bisa nyelip. Udah terlanjur di depan. Luar biasa. Gitu. Nah, ini beliau boleh dikasih tahu sama teman-teman mungkin. Gimana nih Bang? Bang Haji Yoga nih. DNA pertamanya ya Bang Eko ya? DNA pertamanya Bikers Subuhan. Kok kepengen tuh loh di Banjarbaru ada Bikers Subuhan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya saya ketemu dengan teman anak-anak motor, orang 5 ya awalnya. 5 orang. 5 orang awalnya tuh. Iseng-iseng aja ngobrol-ngobrol. Kita nih sebetulnya kita udah jenuh gitu loh. Jenuh nih Bang ya? Jenuh yang namanya di jalan, touring segala macam. Kok kayak gini-gini aja, nggak ada inspirasi yang lain. Inspirasi lain, nggak ada ide-ide lain. Nggak ada ide-ide lain, nggak ada gitu. Jadi akhirnya apa sih yang positif gitu kan? Oh, mengarah ke positif. Mengarah ke positif dan kemungkinan mungkin usia juga sudah iya hampir lanjut kan? Ingat kuburan nih berarti nih. Iya. Udah bau-bau ya, udah wah macam-macam ini. Udah kita kumpul lah sama temen ngobrol kita subuhan berjamaah yuk. Nah kebetulan ada saudara di Jawa sana gitu, di Bandung sana. Di Bandung nih. Nah, mereka udah berdiri duluan. Berjalan duluan. Carilah info sama mereka. Info. Dibilangin sama dia, lah lu kenapa nggak di Banjarbaru nggak buka, katanya nggak bergerak, ayo subuhan. Tanya-tanya dulu apa sih subuhan tuh gini-gini. Udah sampein ke teman-teman gimana kita jalan lah. Ya udah. Berjalan. Pertama di Masjid Agung Trikora. Oh, Masjid Al-Munawwaroh. Ya, Al-Munawwaroh. Biasa sholat sembahyang biasa aja, subuhan biasa. Nah, udah gitu pas pulang habis itu kan nongkrong ngopi bareng. San Mori nih Bang ya. San Mori lah teman-teman gitu kan, sama ya, orang berlima itu kan. Dan itu pun nggak kenal, yang kenal cuma bertiga aja. Termasuk ketua nih? Belum, ini belum. Belum ada. Belum, saya dulu pertama tuh gitu udah sama temen lah ada gitu kan.
Nah udah gitu ngobrol-ngobrol, wah kayaknya asik nih gitu loh. Sambil ibadah kan, sambil kita pecinta touring, riding, tersalurkan semuanya ya, Bang. Tersalurkan semua, alhamdulillah gitu kan. Ngobrol, akhirnya ngadain apa latbar ya? Loh, itu silat apa? Silat. Bukan silat bar, kopdarga. Kopdarga. Apa itu kopdarga? Kopdar gabungan. Kopdar gabungan. Seluruh anak motor tuh. Iya, kita undang seluruh anak motor. Kalsel Tank ya? Kalsel Tank. Luar biasa. Kita undang. Dari itu yang padahal masih bingung kita tuh mau ngapain gitu loh. Itu kurang lebih 2 minggu berjalan. 2 minggu berjalan. 2 minggu berjalan, Subuhan udah bikin kopdar. Kopdarga. Nggak tahu juga konsepnya. Nggak tahu konsepnya gimana nggak tahu. Yang penting kita udah finishnya ziarah. Oh, finishnya ziarah. Terus kumpul kan. Terus kumpul. Allah. Ziarah. Nah disitulah baru buat main sosmed segala macam kan. Ditelatenin nih ya, dibenerin nih. Ternyata banyak gitu yang apa seneng. Tanggapan positifnya banyak. Positif luar biasa gitu, masya Allah gitu loh. Masya Allah. Sampai sekarang sudah hampir kalau di grup sih yang ini 200 kan, 100 lebih lah. Cuman yang aktif ya masih 30-50-an. Oh, jadi dari 5 orang itu DNA-nya 5 orang termasuk beliau ini sekarang udah 200 nih. Bertumbuh 200. Dan ya alhamdulillahnya kegiatannya ya lumayan banyak gitu kan. Luar biasa. Sekarang kan kayak model ada kebanjiran segala macem lah ya, kebakaran. Oh, bakti sosial. Akhirnya ke situ. Terutama kalau yang ziarah itu mungkin sekitar sebulan sekali, 2 bulan sekali ada keliling. Pasti ada ziarah. Pasti keliling gitu. Kita silaturahmi. Dan sekarang sudah nggak hanya Kalsel aja. Kalteng. Oh, luar Kalimantan Selatan ya. Oh. Kandangan, Barabai, Samarinda. Samarinda sampai mereka udah lama-lama sebetulnya. Mereka udah lama-lama. Palangkaraya, Sampit. Biker Subuhannya. Biker Subuhan semua. Alhamdulillah semua jadi saudara. Masya Allah. Jadi, jadi setiap kemana pun ada Biker Subuhan. Biker kemana? Alhamdulillah ada. Kota Baru. Ada. Juga. Ada. Jadi mau kemana pun mau subuhan bareng ada, mereka udah siap nyambut. Insya Allah ada. Insya Allah diterima. Apalagi kalau kita mau ngerjain subuhan di mana, misalnya Kandangan, berangkat. Ada bareng mereka di sana. Jam 3 malam berangkat. Gitu. Alhamdulillah silaturahmi berjalan terus gitu. Jadi gitu. Embrionya 5 orang, awal mulanya anak motor yang udah bosan dengan dunia Bang ya, yang udah ingat mati ini kan, ingat mati. Ibaratnya pengen sih ada kolaborasi antara hobi dengan agama, disatu padukan, muncullah Biker Subuhan Banjarbaru. Nah, dari awal Subuhan ini kan lalu ketemu dengan guru-guru, para ulama. Oh, dengan para ulama itu dekat berarti ya? Dekat, alhamdulillah. Kita ada kasarannya. Kalau sekarang tuh setiap melangkah tuh kita nanya dulu sama para guru-guru. Ada pembimbingnya. Alhamdulillah. Jadi nggak asal langkahnya langkah yang sudah dibimbing. Nggak asal gitu sekarang tuh. Sudah nggak ada. Cuma asal berangkat enggak. Kemudian ini Bang, kalau anggotanya kan 200 lebih ya, 30-an yang lumayan aktif, 50-an lah kan, 50-an. Kemudian untuk programnya tadi bakti sosial Bang ya, bakti sosial. Nah kalau untuk bakti sosial kan itu umum nih Bang ya. Kemudian bisa dijabarkan nggak tuh Bang kira-kira bakti sosial apa sih? Kalau yang tadi kan sedikit disinggung mengenai masalah banjir nih ya. Masalah banjir udah disinggung. Mungkin ada lagi nggak yang lain-lain atau punya program khusus tersendiri yang mungkin di bidang dakwahnya ada, kemudian yang berhubungan dengan ridingnya ada, dan juga hal-hal lain yang mungkin bisa bikin orang tertarik nih, oh Biker Subuhan nih, ayolah kita hijrah, jangan nakal lagi. Hashtagnya jangan nakal lagi. Jangan nakal lagi. Oke, jadi kalau untuk program kita coba susun ya, setiap bulan itu kita harus ada yang kita kerjain nih. Apa gitu. Oke, untuk divisi sosial kita punya program, kita mau donasi ke masjid, ke musola, ke pondok pesantren atau apapun itu. Yang penting setiap bulan itu harus ada jalan. Itu satu untuk program bulanan. Kemudian program mingguan kita ada namanya Jumat Gembira. Jumat Gembira. Alhamdulillah dengan program Jumat Gembira ini setiap Jumat teman-teman mudah-mudahan istiqomah. Amin. Kita bisa berbagi nasi kepada siapapun yang berhak gembira. Tidak peduli kaya, miskin, siapapun itu. Yang kita temui yang mau menerima nasi kita boleh. Oh, jadi halal. Berbagi nasi ya. Ya. Kemudian ada satu lagi
program Orang Tua Sambung yang Tua Sambung. waktu itu saya dengar kabar dari teman saya namanya Sam juga. Iya, Nah, itu ada orang tuanya kebetulan waktu itu insiden. Nah, kita program, kita niatkan kita jadi orang tua sambung dan kita berazam mudah-mudahan sampai dengan lulus kuliah kita bisa biayai. Programnya simpel, tidak muluk-muluk, hanya 50.000 per orang untuk menjadi orang tua asuh dan setiap bulan istiqomah. Nah, alhamdulillah setiap bulannya terkumpul mungkin sekitar 3 atau 4 jutaan mungkin untuk keperluan mereka, mau keperluan pokok ataupun tidak. Nah, besok hari Minggu kan kita jadwalin besok kita mau membahagiakan, melayani dan memuliakan. Kita jemput ke rumah, kita ajak jalan, kita bawa shopping, kita bawa makan. Kita masukkan ke mall, kita kasih uang, insya Allah kita suruh belanja biar dia senang. Jadi kayak anak sendiri nih Bang ya? Memang itu anak kita sendiri. Anak kita ya. Kita hanya sebutannya orang tua asuh, tapi itu adalah anak-anak kita. Itu beberapa program Biker Subuhan. Nah, kalau yang rutinitas harian itu setiap hari everyday kita pindah-pindah masjid. Senin sampai Minggu ya. Senin sampai Minggu. Kenapa? Karena kita ngikutin guru, bukan guru ngikutin kita. Karena kita murid. Jadi kita yang ngikutin guru, kemana guru kita yang ikut. Kita enggak bisa atur guru, tapi guru yang atur kita. Kita punya pembina, alhamdulillah Ustadz Adlin Putra, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Istiqomah. Pelihari itu Bang ya kalau Pelihari. Nah, beliau adalah pembina kami. Jadi ketika kami offset, ketika kami keluar jalur, beliau nginget, balik. Kayak gitu. Jadi kita lebih terarah dan diarahkan. Selama kita mau diarahkan, ayo. Dan Biker Subuhan welcome untuk siapa saja. Kita welcome, mau itu anak motor, mau bukan anak motor, mau jenis motornya apa saja boleh. Jadi umum nih Bang ya? Umum. Jadi kita sangat welcome dengan siapapun itu yang mau memperbaiki diri, mau bergabung dengan kita, kuncinya cuma satu. Mau subuhan ke masjid. Mau subuhan ke masjid. Nah, kalau baper ini kayak lemper gitu loh ya. Lemper, itu baper namanya. Ya. Sulit Bang kalau orang baper nih biasanya kan dikit-dikit baper udah keluar kan. Nah, itu untuk baru sedikit program. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 kita baru mendistribusikan itu total dalam 1 tahun itu baru sekitar 700-an. Masih banyak yang belum kami Apa itu Bang? 700 juta. 700 juta itu apa itu? Dalam bentuk total apa? Semua mulai dari banjir, masjid, musola, pondok pesantren. Jadi setiap bulan misalnya katakanlah di satu daerah, di satu masjid itu kita salurkan 60 juta, 5 juta, 3 juta. Nah, total semuanya dalam 1 tahun itu 700 jutaan. Luar di biasa. Tahun kemarin. Itu dana dari anggota semua Bang? Tidak. Siapapun boleh, siapapun orang yang mempercayakan kepada kami hanya menyalurkan saja. Oh, jadi karena kami ini hanya jas. Oh, jadi ada filosofinya nih yang dipakai ada dong. Jembatan amal soleh. Jembatan amal ya, soleh. Kami hanya jembatan, kami hanya perantara saja. Penyalurnya aja Bang ya. Orang mengamanahkan kepada kami, lalu kami serahkan. Kami tidak punya apa-apa, kami tidak bisa apa-apa. Luar biasa. Gitu. Jadi dengan program-program yang kita buat, kita hanya membuat program, Allah mudahkan, teman-teman percaya, bahkan orang-orang baik di luar sana yang tidak kenal dengan saya, yang tidak kenal dengan teman-teman pengurus atau apa, mereka mau mengamanahkan. Dari saya tidak kenal, mungkin dari teman yang lain kenal, sehingga mereka percaya. Makanya kita selalu mendokumentasikan dengan baik-baik foto atau video, itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kami. Ya, kami tidak insya Allah kami tidak ada untuk ria gitu kan. Kita niatkan untuk syiar gitu. Syiar untuk pertanggungjawaban tadi. Betul, salah satunya untuk bentuk pertanggungjawaban. Ini loh, uang ataupun barang yang pian-pian titipkan sudah kami salurkan. Kayak gitu. Luar biasa. Nah, itu betul. Nah, kemarin ada di Paramasan ya. Nah, boleh dijelaskan nih. Paramasan di Kabupaten Banjar. Ah, boleh ceritain karena perjalanannya asik nih lewat-lewat gunung, kita touring sekalian. Videonya juga ada. Berarti ini program Biker Subuhan bantu masjid gitu ya? Iya. Renovasi musola. Oh, dibantu berarti mereka. Di daerah Paramasan nih. Ya, programnya itu yang mau ke yang bangun perombakan masjid. Yang daerah minoritas lah kasarannya. Itu kita siap juga, ada yang perombakan masjid daerah Paramasan sana.
kandangan masuk ke dalam ya. Loksado itu naik ke atas. Naik ke atas. Perbatasan kita alhamdulillah ada bangun masjid di situ. Oh, luar biasa. Langgar lah. Musola. Jadi itu semuanya kegiatan sosial yang berbau keagamaan, embrionya 5 orang tadi sekarang bisa 700 jutaan udah dikasihkan ke orang semua dan itu tanpa pamrih Bang. Insya Allah. Tanpa pamrih. Alhamdulillah. Jadi kalau menanyakan masalah manfaat apa yang dirasakan oleh orang, kayaknya udah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan. Sangat bermanfaat. Kami belum ada apa-apanya dan kami hanya berjalan dan kami hanya menjalankan amanah orang. We are nothing. Allah is everything. Kita bukan apa-apa. Allah maha segalanya. Luar biasa. Jadi dari awalnya yang berlima jadi 30 dan sekarang bisa membuktikan kekuatan umat tadi Bang ya. Kita bisa bantu orang walaupun kita sendiri sebenarnya punya masalah nih Bang ya. Betul. Kita punya masalah tapi masih mikirin masalah orang lain. Yes. Iya. Luar biasa. Kadang-kadang merinding saya lihat. Merinding. Kok bisa gitu loh. Kok bisa Allah mudahkan. Iya. Allah mudahkan semua urusan kita. Kasih jalan nih ketemu dengan orang-orang soleh. Jadi bukan hanya sholat subuh bareng tapi programnya ini sudah terlalu masif gitu ya. Sudah terlalu ada masif. program andalan namanya itu. Apa itu? Sherlock. Sherlock ini apa nih Sherlock ini? Sherlock itu ketika kita udah bicara Sherlock, Masya Allah itu jamaahnya semuanya istiqomah gitu. Udah ada Sherlock istiqomah, iya. Apa nih Bang Sherlock? Ya, Sherlock itu ketika kita di satu tempat makan. Oh makan nih. Kita Sherlock kasih. Wah, itu jamaahnya banyak gitu. Datang rame. Semua jamaahnya. Alhamdulillah. Urusan gitu. Perut kayaknya datang semua. Allah. Bawa rempah-rempah nih. Itu teman-teman kita itu memang ramai seperti itu. Nah nanti ketika Sherlocknya ramai di masjid pun insya Allah akan ramai gitu. Oh, itu embrionya di situ. Ya betul. Oke kayaknya kalau masalah biker subuhan sangat kompleks, sudah dari awal terbentuk, kemudian anggotanya, kemudian yang awalnya udah bosan dengan dunia pengen kembali ke masjid dan sekarang masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Nah kemudian kalau tidak salah dengar juga Bang, ini ada yang namanya Paskas Banjarbaru. Paskas Banjarbaru itu kalau tidak salah dari Bang Eko, jangan Haji Yoga juga ya kalau tidak salah. Apa itu Bang Paskas Banjarbaru? Kalau bicara Paskas itu sebenarnya tidak jauh dengan biker subuhan. Oh tidak jauh ya, dengan Paskas itu adalah orangnya. Kalau di biker subuhan tuh ya motorisnya gitu. Motorisnya. Oh. Ya. Ridernya gitu. Ridernya. Jadi Paskas ini orangnya. Nah, apa itu Paskas? Paskas itu adalah pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh. Nah, bedanya Paskas dengan biker subuhan, kalau biker subuhan ini komunitas. Kalau Paskas dia punya organisasi, punya yayasan, punya struktur, punya komando yang jelas. Oh, jadi terstruktur. Punya sistem. Betul, punya sistem. Nah, lalu programnya apa? Nah, program Paskas itu simple sebenarnya. Itu hanya infak beras 1000 sehari. Tagline-nya infak beras 1000 sehari, didoakan ribuan santri. Programnya itu yes. Infak beras simple. 1000 sehari, 1000 sehari, didoakan ribuan santri. Ya. Kalau kita lihat Bang ya, 1.000 rupiah itu kan ibaratnya ya kembalian beli sayur, nggak ada apa-apanya. Uang koin biasa kan. Betul. Tapi didoakan ribuan santri kok ribuan bisa santri. Bang? Dari 1.000 rupiah bisa didoakan ribuan santri, gimana tuh Bang ceritanya? Bang? Nah itulah pertanyaan yang menarik. Jadi 1.000 rupiah sehari atau 25.000 satu bulan, kita kumpulkan. Jadi kita mengemban amanah orang nih. Kembali lagi tadi. Tunggu nih Bang, 25.000 satu bulan. Kalau satu hari dikali 30 kan 30.000 Bang. Kenapa? Karena hari Minggu enggak kita hitung. Oh hari Minggu nggak dihitung. Jadi hari kerja saja. Oh hari kerja. Iya aja. Sedekahnya hari kerja Sedekahnya saja. hari kerja. Iya. Infaknya hari kerja aja nih. Hari kerja aja. Tapi kalau mau dilebihkan ya silahkan. Kita bikin yang mudah. Jadi pesan dari kiai kami itu lakukan yang mudah, lakukan yang kecil. Mulai dari yang mudah, mulai dari yang kecil. Start small, start easy. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi mulailah dari yang kecil. Kita mau bicara sedekah 1 juta, 2 juta, tapi kalau 1.000 saja masih berat. Bagaimana mungkin? Nihil Bang ya. Nihil. Nah, jadi kita permudah 1.000 sehari siapapun bisa sedekah dari kalangan manapun. Nah dari 1.000 sehari itu alhamdulillah kita mengemban amanah di bulan ini kemarin di hari Minggu kemarin di tanggal 15 Mei. Alhamdulillah kami distribusikan sebanyak 7.000 kilogram atau 7 ton
7 ton beras. 7 ton, baru 7 ton. Baru 7 ton. Doa kami itu 15 ton untuk 21 pondok pesantren, penghafal Quran, yatim piatu dan fisabilillah. Jumlah santrinya kurang lebih 2185. 2000? Ya. 200-an ya. 2000. Makanya infak 1000 sehari didoakan ribuan santri. 2185 ribuan. Itu baru 21 pondok. Mohon maaf, kami dan teman-teman baru bisa suplai 21, belum bisa lebih. Kalau kita bicara pondok mungkin 50 atau 100 pondok yang ada di Banjarbaru. Nah, kita itu baru bisa suplai 21. Mohon maaf, kami belum bisa suplai semua. Belum bisa maksimal. Belum bisa. Yang harusnya ya dari 21 pondok saja itu harusnya 15 ton. Dari 21 pondok itu keperluannya 15 ton. 15 ton. Dan kami baru dapat 7 ton. Separohnya nih minimal. Nah, mohon doanya para pemirsa, para pendengar semua, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah izinkan kami mengantarkan 15 ton minimal ke 21 pondok. Nah, nanti ketika sudah mencapai itu, kita akan tambah lagi pondok penerima manfaat, pondok mitra kita. Kayak gitu. Kalau dilihat di awal sih luar biasa Bang ya. 7 ton dari 1000 sehari, 25.000 sebulan. Dan itu pun misalkan kita ngasih 1 kali dah harus istiqomah kan Bang ya. Insya Allah. Jadi programnya kita kenapa sebutnya ini tiap bulan ya, tidak boleh berhenti. Ketika 1 pondok itu sudah nerima, itu wajib kita ngasih terus tiap bulan. Tidak boleh bulan ini ngasih, bulan depan enggak. Jadi harus setiap bulan di harus pondok continue. yang sama. Betul. Yang boleh nambah pondok, tapi jangan diganti. Selama nih ya, mohon maaf nih, pondok itu benar. Pondok itu bukan aliran sesat gitu. Oh, ya kayak gitu udah gitu disurvei nih Bang ya. Ya, disurvei bahwa sebelum kita ngasih, kita udah jalan dulu nih tim survei. Berapa pondoknya, berapa jumlah santri mukimnya, berapa jumlah ustazahnya, berapa jumlah ustadznya begitu. Semuanya yang mukim kita hitung lalu kita kalikan. Berapa keperluan mereka itu dikalikan 7 kilo per anak. 7 kilo per anak per bulan ya. Betul. Jadi kalau 2185 itu kurang lebihnya itu adalah 15 ton. 15 ton. Nah, doa kami itu 15 ton setiap bulan. Dari Rp1.000. Dari Rp1.000. Sesuatu hal yang kecil tapi ketika kita kumpulkan insya Allah bermanfaat untuk yang lebih luas itu lagi. Kalau dinominalkan sekitar hampir 80 juta ya Bang. Lebih. Kalau 15 ton itu kurang lebih angkanya 180 jutaan. Enggak yang 7 ton tadi. 7 ton ya 80-an. Kalau 15 ton 150 jutaan. Ya, dari 1000. Dari 1000. Nah, itu baru 21 ya yang harus kita garis bawah, itu baru 21. Kami baru masuk sebagian di Kabupaten Banjar dan Banjarbaru. Masih banyak pondok-pondok yang belum kami masukin lagi karena memang ketidakmampuan kami untuk mensuplai semua. Jadi baru 7 ton dan baru mencapai 21 pondok pesantren. Luar biasa. Nah, kalau nanti sudah Paskas. Nah, jadi Paskas itu punya program namanya Gerakan Infak Beras. Gerakan Infak Beras. Yang bagi Paskas nih ya. Nah, yang bagi kita selalu kolaborasi. Paskas adalah penggerak, baik Kersubuan adalah penggerak. Programnya Infak Beras. Infak Beras. Nah, jadi yang bagi siapa kita kolaborasi dengan baik Kersubuhan Banjarbaru, dengan komunitas-komunitas yang lain. Beberapa waktu yang lalu ada Harley gitu ya, BRB, IMBI, ya. Kemarin dari teman-teman pickup, Slow Badai, GMC, TRC, ada pemadam gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan siapapun. Siapapun orang yang ingin memperbaiki diri, siapapun orang yang ingin bergerak bersama kita, ayo sama. Kita sama-sama punya salah, kita sama-sama punya dosa dan kita sama-sama memperbaiki diri. Oke? Jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Kita pernah salah tapi pengen soleh Bang ya. Luar biasa. Kemudian nih Bang, terakhir nih. Ini ada suatu hal yang menarik nih Bang. Di dekat bandara situ ada yang baru dibangun rumah Allah. Masjid Kapal Munjalan nih katanya namanya kan. Bangun masjid di surga, di dunia, bangun rumah di surga. Itu gimana nih Bang? Embrionya jadi ada Masjid Kapal Munjalan tadi. Baik, saya lagi ya. Silakan. Jadi karena tadi berawal dari baik Kersubuhan lalu ke Paskas ya kan. Ini adalah penghuninya. Lalu rumahnya itu di mana? Jamaahnya nih Bang ya. Nah, ini jamaahnya, ini penghuninya. Nah, rumahnya di mana? Rumahnya itu ya di masjid. Masjid Allah gitu. Masjid Allah. Nah, apa itu Masjid Allah lah? Ini yang sedang kita bangun.
Ini yang sedang kita progres hari ini. Nah, kenapa namanya Masjid Kapal Munjalan? Karena kita anak cabang dari Pontianak yang dipelopori oleh kiai kami Ustadz Lukmanul Hakim. Nah, kami diizinkan untuk mendirikan di Banjarbaru. Kebetulan ada hamba Allah yang menyerahkan tanahnya di sana, mewakafkan kepada kami untuk umat. Jadi Masjid Munjalan Kapal Munjalan Banjarbaru itu bukan punya Paskas, bukan punya Baker Subuhan, tapi punya umat. Siapapun itu umat. Kami hanya mengurusi, kami hanya menjalankan tugas kami. Marbot nih Bang ya. Marbot masjid. Marbot masjid. Nah, silahkan nanti Masjid Kapal Munjalan bisa didatangi oleh siapapun. Bebas. Hashtag kami adalah masjid yang romantis. Masjid ramah orang tua, anak muda, anak-anak dan tetangga sekitar serta seluruh orang-orang yang lewat situ atau kita sebut musafir. Karena dekat bandara. Musafir, insya Allah di kawasan masjid nanti akan kita bangun sapras, itu hotel, ada business center, olahraga untuk anak-anak bermain. Ada fasilitas lengkap. Seperti itu rencananya. Insya Allah, mohon doanya. biasa. Itu doa kami. Itu doa kami, itu mimpi kami. Nah, doa-doa dari para pemirsa semuanya ini yang menghantarkan kami nanti untuk terwujudnya Masjid Kapal Munjalan dengan segala sarana dan prasarana. Proposal langit nih Bang ya. Proposal langit kita mainkan. Nah, jadi satu hashtag lagi, masjidnya belum jadi tapi sudah berbagi. Masjidnya belum jadi tapi sudah berkontribusi. Itu hashtagnya. Dan terakhir hashtag dari Kiai GSM. GSM apa tuh Bang? What is that? GSM adalah golek sangu mati. Tuh, kembali lagi ke mati. Cari ya, bekal untuk kita mati. Cari nanti. bekal untuk mati Ya. kan berarti udah ya intinya itu sudah males lah berarti dengan dunia nih kan. Dengan dunia udah sekedarnya males. saja. Mudah-mudahan kita banyak masalah, kita banyak mudah-mudahan utang kami semua lunas termasuk saya gitu kan. Luar biasa, luar biasa. Bisa ditambahkan mungkin dari Iya nih Bang, kira-kira dari selayang panjang yang kita obrolin tadi mengenai Baker Subuhan, Paskas, gerakan infak beras Bang ya. Terus tuh kemudian Masjid Kapal Munjalan itu luar biasa sih karena melihat dari struktur kemudian sudah kita melihat manfaatnya dulu sih. Manfaatnya itu dari orang-orang yang hijrah nih, sedang hijrah, mereka sudah bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Toh notabene-nya mereka sendiri masih punya masalah. Mungkin abang-abang depan saya pun juga masih punya masalah kan? Masih punya masalah. Dan latar belakangnya pun mungkin anggota Baker Subuhan ya nggak tahu nih Bang ya apakah wah mungkin orang berpikiran bisa mengumpulkan 700 juta, bisa mengumpulkan 150 juta nanti. Wah latar belakang mereka sih pengusaha kali ini kan mungkin pemikiran orang seperti itu, tapi tidak. Kayaknya dari cerita-cerita abang tadi, abang-abang inilah yang mengkoordinir dan Allah mudahkan untuk membendung lah ibaratnya, membuktikan inilah kekuatan umat. Kalau kita bersama-sama kita pasti bisa Bang ya. Luar biasa. Terus harapannya ke depan nih Bang. Siapa tahu nanti Bang bareng Pelita Insani kan kita bisa kolaborasi. Misalkan distribusi beras startnya di Pelita Insani nih kan. Nah, atau nanti donor darah kan gampang nih Bang, donor darah kan teman-teman relawan Baker Subuhan dan lain sebagainya Paskas kita ajak ke sini donor darah. Itu kegiatan sosial juga Bang ya. sebenarnya itu pertanyaan dan jawaban yang kami tunggu sebenarnya. Sebenarnya Karena kami membuka, kita welcome, kita open kepada siapa saja. Kami menunggu nih kapan Pelita Insani mau gabung, mau kolaborasi sama kita gitu. Rasanya asik kalau dokter-dokter atau suster gitu bawa beras gitu ya. Beras, asik gitu kan. Itu mungkin kayaknya harus di note khusus itu, ditandain gitu ya, tanggal berapa gitu. Nanti kami yang sesuaikan. Biasanya di awal-awal bulan. Jangan di akhir bulan. Di awal-awal bulan tuh distribusi Bang ya biasanya. Distribusi berasnya. Siapa tahu nanti dokter-dokter bisa ikut infak beras juga kan. Kemudian siapa tahu bisa kita sebarkan di sini kan gerakan ini. Luar biasa. Nah, ini jadi sebelum closing kita ada hadiah nih buat teman-teman di Pelita Insani. Seperti yang kita sering sebut tadi, we are nothing, Allah is everything. Jadi ini perontok sebenarnya. Perontok ya betul. Ini perontok hati. Perontok hati ketika kita mau sombong. Perontok hati kita ketika kita mau merasa. Jadi misalnya gini, saya ini mau merasa, wah saya hebat nih udah 7 ton. Baca ini, we are nothing. Nggak ada apa-apanya 7 ton, tuh seujung kuku pun nggak ada. Nah ini untuk merontokkan hati kami ketika kami mau sombong,
ketika kami mau merasa kami yang baik, baca ini. We are nothing, Allah is everything. Nah, satu lagi, Paskas, pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh. Siapapun boleh jadi Paskas, mau tua, mau muda, mau dokter, mau bukan dokter, apapun profesinya boleh. Paskas. Paskas. Ya, oke. Dan ini, waduh, ini banyak pesan banget kiai nih Bang. kami, seorang muslim tuh harus wangi. Harus wangi Seorang muslim tuh harus menarik. Mohon maaf nih, jangan kita nih dakwah kesana kemari ngangkut beras bau ketek gitu. Ketek, iya. Nggak asik gitu kan? Asik. Jadi terus santri yang nyium gimana gitu ya? Iya, walaupun santrinya cowok-cowok gitu kan, apalagi santrinya nanti cewek gitu. Nah, tapi siapapun itu kita harus menunjukkan bukan ekonya, tapi kita membawa nama Islamnya. Itu. Islam harus indah, Islam harus wangi, Islam harus ganteng. Kenapa kami sekarang ganteng-ganteng? Oke? Siap. Luar biasa. Dari Parfum Kalimantan, kemudian ini punya Ustadz Wahyu. Ustadz Wahyu ini foundernya dari Sangka Baik. Sangka Baik Sihab itu Bang ya. Sihab di Sihapon ya, punya Habib Z. Nah, ini beliau punya usaha ini. Nah, teman-teman kalau mau beli nanti bisa menghubungi saya. Iya, iklan. Biar saya dapat fee gitu. Ustadz, saya promoin gitu ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan atau bincang-bincang kita yang simpel dan mungkin penuh bobot-bobotnya, bobot untuk akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.